Baik, terima kasih bersama Pak Dr. Max Martin di Dinas Kesehatan. Pak selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan bisa menjelaskan terkait dengan penyuntikan vaksin di Kota Tual, Pak. Ya, ini program nasional sangat penting dengan tujuan bahwa vaksinasi ini akan mempercepat proses berakhirnya pandemi COVID di Indonesia, tentu bahkan secara global. Nah, kami di Kota Tual harus memiliki komitmen bahwa kami harus mensukseskan dengan segala kendala apapun. Nah, sebagai langkah awal kami sudah melakukan berproses, sehingga dari secara administrasi maupun teknis kami sudah berproses menyiapkan vaskes untuk melakukan vaksinasi. Kemudian para vaksinator, ya, itu telah kami siapkan. Kami tetap berkoordinasi dengan sektor-sektor yang terkait, termasuk dengan BPJS. Nah, sehubungan dengan hal ini, sampai saat ini, ya, petunjuk teknis secara detail dalam waktu pelaksanaan dan pengiriman vaksin itu kami belum dapat. Nah, kami perlu ini dapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga saat ini kami berkuat komunikasi koordinasi, sehingga jadwal-jadwal dan kesiapan pengiriman vaksin itu setidaknya kami sudah dapat informasi. Iya, Pak, untuk vaksin sendiri ada kriteria-kriteria orang yang akan disuntik, Pak? Ya, prioritas awal ini yang akan menjadi sasarannya adalah para tenaga kesehatan, karena memang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID di Indonesia maupun di Tual. Kami sudah kirimkan data-data, sehingga kelak nanti berdasarkan sistem yang ada akan ada notifikasi dari aplikasi bahwa Anda terpilih dan layak untuk divaksinasi. Tapi pada pelaksanaannya tentu ada protokoler, ya, prosedur yang tidak bisa dilangkahi. Siapa yang menerima vaksin tentu kita lihat juga status kesehatannya. Apakah ada sakit penyakit, apakah ada masalah kesehatan yang mengindikasikan walaupun tenaga kesehatan itu memiliki prioritas, tapi dengan adanya faktor-faktor khusus itu tidak mesti harus diberikan, karena menghindari terjadinya hal yang kita tidak inginkan. Itu yang dikatakan ada pemantauan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, untuk nakes di Kota Tual kami sudah siapkan data, sudah kirim data, bahkan boleh dicek dalam sistem yang disiapkan bahwa menjadi penerima vaksin apa tidak. Dan tidak semua tenaga kesehatan, walaupun secara nyata menyebutkan sekitar kurang lebih 512, itu tidak secara mutlak mereka harus divaksinasi, harus mengikuti prosedur pelaksanaannya. Dan ada di meja 2, itulah meja tempat dilakukan screening kesehatan, layak divaksin atau kemudian mungkin tidak layak, atau mungkin ditunda untuk sementara waktu. Oh, ya. Pak, untuk harapan Bapak kepada masyarakat Kota Tual untuk vaksin ini, Pak? Ya, harapan kami, mari dukung kegiatan ini. Pastikan bahwa kelak kita menjadi sasaran untuk divaksinasi. Umur 18 sampai 59 tahun itulah menjadi prioritas utama untuk divaksinasi. Dari sisi umur, dari sisi kesehatan menjadi bahan pertimbangan. Sebab itu mari percaya bahwa pemerintah sudah melakukan sebuah prosedur panjang, sehingga bisa menjamin bahwa vaksin diberikan masyarakat benar-benar aman dan selanjutnya memiliki efek perlindungan, sehingga dapat melindungi seseorang terhadap infeksi COVID. Nah, Balai POM sudah mengeluarkan otoritas penggunaan emergensi terhadap vaksin yang akan digunakan. Tanggal 11 Januari Balai POM sudah mengeluarkan izin itu, artinya secara legal aspek vaksin sudah bisa digunakan. Masyarakat, mari kita jalan bersama. Melalui vaksinasi kita cegah penularan COVID di Kota Tual. Walaupun setelah divaksinasi, mari kita tetap melakukan protokol kesehatan. 3M,
Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Dr. Max Martin untuk kesediaannya untuk memberikan informasi terkait vaksin di Kota Tua.